Kita bergabung melalui sambungan telepon dengan Flora Dianti, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi Mbak Flora. Pagi Mas Rudi. Mbak Flora, ini kalau kita bicara soal sidang perkara penodaan agama yang melibatkan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, ini kan hari ini ada pemeriksaan saksi-saksi. Nah, kalau dari keterangan yang kita peroleh, saksi yang dihadirkan pada hari ini dari saksi pelapor adalah saksi-saksi yang sebetulnya hanya menyaksikan pidato Ahok itu dari video, jadi bukan saksi fakta. Nah, ini nilai saksi seperti ini tuh bagi sebuah pengadilan itu seperti apa, Mbak? Oh iya, jadi begini, kalau saksi itu syaratnya ada dua, ada syarat objektif, ada syarat material. Syarat objektif dia harus diberikan di depan sidang pengadilan, lalu kemudian dia harus dewasa. Kalau materialnya, syaratnya itu dia harus melihat faktanya sendiri atau mendengar faktanya sendiri atau mengalami faktanya sendiri. Nah, itu baru saksi yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam arti saksi inilah yang nanti bisa menjadi salah satu sumber keyakinan hakim. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka tidak bisa dijadikan sumber keyakinan hakim. Saksi pelapor memang ada dalam KUHP, tapi itu hanya untuk melaporkan. Jadi dia di tahap penyidikan dia melaporkan. Nah, kalau misalnya di depan persidangan sendiri, itu harus saksi fakta gitu loh. Oke. Artinya boleh nggak kalau saya katakan bahwa kalau bukan saksi fakta, ini kekuatannya itu sangat lemah sekali untuk dijadikan pertimbangan hakim? Jadi yang namanya keyakinan hakim itu harus minimal berasal dari dua alat bukti yang sah, ya kan? Alat bukti yang sah itu salah satunya saksi. Syarat saksinya tadi seperti saya bilang, dia harus melihat sendiri, mengalami atau mendengar sendiri fakta tersebut. Nah, kalau misalnya ya hakim sudah mempunyai dua alat bukti yang sah, itu nggak apa-apa. Dia lalu kemudian mendengarkan lagi saksi pelapor. Berarti saksi pelapor ini hanya untuk pelengkap saja, tapi tidak boleh dijadikan dasar keyakinan hakim. Intinya seperti itu, Mas. Oke. Jadi harus ada tetap dua alat bukti lain yang sah, yang harus dicari. Oke, kalau kita melihat dalam kasus perkara penodaan agama ini, Mbak Flora, mungkin Mbak Flora juga mengikuti. Ada video yang lebih kurang 1 jam lebih. Apakah itu sudah dianggap sebagai alat bukti yang cukup sehingga saksi pelapor ini bisa dijadikan saksi pelengkap saja? Kalau misalnya dia hanya melihat video, berarti tidak melihat faktanya sendiri kan? Itu ada hubungan kausal, ada dengan dia mendengar penistaan itu lalu menyebabkan ketidaknyamanan, lalu kerusuhan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu harus ada hubungan sebab akibat di sini. Kalau tidak melihat sendiri, hanya melihat dari video, lalu kemudian videonya itu pertama juga harus dinyatakan bahwa yang dia lihat itu dari sumber yang benar-benar tidak diedit seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak melihat mendengar melalui, saya rasa tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang sah, jadi tidak bisa dijadikan dasar keyakinan hakim, intinya seperti itu. Iya, Mbak Flora, ini kan menarik sebetulnya kalau kita membaca di media massa gitu, banyak orang-orang yang sebetulnya menyaksikan secara langsung bahwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada saat itu, menurut mereka itu tidak dianggap maksudnya tidak ada unsur-unsur pidananya seperti itu. Sementara bagi mereka yang melihat videonya, ini melihat bahwa ada unsur penodaan agama. Ini kan menjadi menarik sebetulnya perdebatannya ya Mbak Flora. Nah, ini akan seperti apa nantinya? Ya, ini nanti kembali lagi kepada keyakinan hakim ya, Mas ya. Apakah memang ada unsur-unsur dalam penistaan agama itu, penistaan agama itu terpenuhi. Nah, ini kan harus dilihat selain dari saksi-saksi, juga harus dilihat dari ahli, lalu kemudian alat bukti surat, lalu kemudian alat bukti petunjuk pada saat itu bagaimana suasananya, orang melihatnya, mendengarnya, apakah dia objektif atau tidak, itu sangat menjadi penilaian hakim tersendiri nanti gitu loh, terkait dengan nilai-nilai dari alat bukti tersebut. Nah, ini kembali lagi kan dasarnya keyakinan hakim harus dari alat bukti yang sah. Jadi kembali lagi kalau misalnya yang diambil itu adalah keterangan dari saksi, kembali lagi dia harus orang yang melihat sendiri, mendengar dan mengalami. Lalu kemudian dari yang melihat, mendengar, mengalami itu sendiri, kemudian timbullah gitu loh suatu yang disebut dengan
tidak nyamanan ya gitu. Nah itu bukan kausalitas namanya. Nah, jadi memang harus orangnya melihat, mendengarnya, mengalami sendiri. Kalau misalnya pelapor itu hanya ada di tahap penyidikan. Ya, Mbak Flora, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal sidang perkara penodaan agama ini rasanya sulit untuk dipisahkan dari Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini kalau kita melihat para saksinya, ini mungkin nanti harus di cross check kembali. Kalau mereka ternyata punya afiliasi dengan calon-calon tertentu misalnya. Nah, ini gimana melihatnya Mbak Flora? Iya, jadi di sini nanti hakim akan menilai saksi-saksi tersebut. Selain dari syarat sah dari keterangan saksi secara formil dan material, juga akan melihat dari objektivitas kesaksian itu sendiri. Dan juga harus dilihat persesuaian antara saksi yang ini dan saksi yang lain. Itu harus, atau enggak alat bukti saksi dan alat bukti yang lain. Ada nggak persesuaian gitu di sini. Artinya sah saja sebetulnya ya, walaupun dia berafiliasi, sah saja dia menjadi saksi. Betul. Tergantung nanti hakimnya akan menilainya seperti apa. Ya, tapi itu akan menjadi penilaian hakim tersendiri nanti, gitu. Apakah objektif atau tidak. Tapi sepanjang faktanya memang seperti itu, dalam arti dia melihat, mendengar, mengalami sendiri, dia melihat sendiri memang orang-orang di sana memang terpengaruh dengan ucapan seperti itu. Saat itu ya, misalnya di dalam hal ini di Kepulauan Seribu gitu, penduduk di sana itu bisa. Tapi kalau misalnya cuma melihat dari video, lalu kemudian membuat forum tersendiri terkait video itu sendiri dari lingkungan komunitasnya sendiri, itu saya rasa akan mempengaruhi objektivitas, dan itu nanti akan dijadikan penilaian tersendiri oleh hakim. Iya, ini kan kalau bicara soal objektivitas menjadi menarik Mbak Flora. Pernyataan seseorang bisa saja bagi orang lain itu dianggap biasa saja, tapi bagi orang yang lain lagi dianggap itu ada unsur-unsur tertentu. Nah, terkait pidato Ahok di Kepulauan Seribu ini, kalau kita membaca misalkan pernyataan-pernyataan beberapa orang yang melihat secara langsung, waktu di Kepulauan Seribu, mereka tidak merasa adanya unsur-unsur pidana. Tapi kemudian dari video yang jumlahnya sampai 1 jam lebih itu, yang juga diperiksa oleh Puslapor, itu beberapa orang yang melihatnya merasa bahwa mereka merasa agama mereka itu dinodai seperti itu. Nah, ini nanti akan jadi seperti apa Mbak Flora melihatnya? Ya, ini memang sulit, Mas. Sebagaimana juga keyakinan hakim itu nanti pada akhirnya akan ada unsur subjektivitas gitu. Jangankan saksinya, hakimnya sendiri nanti akan menilai pasti ada unsur subjektivitas di sini. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan suatu komunitas atau umat tersendiri, itu harusnya ada yang memang bisa dianggap mewakili gitu, mewakili bagaimana. Apakah memang terjadi penistaan di sini atau tidak, dan itu memang harus dia mewakili seluruh golongan ya dalam misalnya dalam hal ini agama Islam, bukan cuma salah satu golongan tertentu, itu kan tidak objektif namanya. Iya. Nah, Mbak Flora, ini koreksi kalau saya salah, kalau di pidana itu kan ada actus reus dan mens rea. Nah, ini kalau kita melihat dari actus reusnya sendiri, itu yang sebetulnya menjadi perdebatan, apakah ini memang betul-betul melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja tindakannya itu. Nah, ini kalau Mbak Flora sendiri melihatnya seperti apa, Mbak? Iya, kalau misalnya actus reus kan memang ada kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud dalam hal ini. Jadi memang sengaja melontarkan suatu kata dengan maksud menista. Nah, ini memang harus dibuktikan nanti di persidangan. Nah, dengan sengaja itu kan ada niatnya. Nah, niat itu sebenarnya tujuannya seperti apa nantinya. Lalu kemudian maksud dalam arti memang dengan mengatakan seperti itu, memang dia maksudnya agar terjadi akibat seperti ini. Nah, itu kan yang nanti harus dibuktikan. Sedangkan mengetahui apakah ada niat atau tidak, itu unsur subjektif yang dikembalikan kepada si terdakwa sendiri gitu loh. Dan memang itu harus dibuktikan bahwa ada tindakan-tindakan lain, lalu kemudian dengan maksud itu akibatnya semua harus terpenuhi secara unsur-unsur di belakangnya, seperti itu, Mas. Artinya begini Mbak Flora, kalau misalkan ada sebuah perbuatan yang sebetulnya tidak disengaja,
Bahkan Iya. apa namanya tidak diniatkan untuk menodai agama tertentu, dia mengucapkan sesuatu yang tidak bermaksud untuk seperti itu, tapi kemudian ada sekelompok orang yang merasa itu menodai agama mereka. Apakah ini bisa dikenakan pidana? Ya itu kembali kepada unsur niatnya. Kan ada unsur niat itu, objek itu ada 3. Ya. Ada niat dengan maksud, niat dengan kemungkinan, ya kan? Ada niat juga dengan kemungkinan kepastian. Oke. Nah ini jadi seharusnya memang dalam hal ini kalau saya tidak salah itu niat dengan maksud. Jadi benar-benar harus ada niat dengan maksud yang satu-satunya itu menista. Itu yang harus dibuktikan. Jadi Oke. bukan niat dengan mungkin nggak sih kalau saya mengatakan seperti ini bisa memungkinkan orang merasa ternoda atau ternista seperti Baik. itu. Nah itu unsur lain. Baik. Dalam hal ini harus benar-benar memang dia melakukan hal itu dengan sengaja, memang dia menginginkan akibatnya, memang dia bermaksud sengaja melakukan hal itu yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum nanti. Baik. Mbak Flora, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Ya, Berita 1 News Channel. sama-sama Mas.